Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mali bin Dinar melangkah di bawah sinar matahari yang terik, langkah-langkahnya penuh dengan beban dosa yang terasa semakin berat di pundaknya. Sebagai seorang mantan polisi, kehidupannya telah dipenuhi oleh kesalahan dan dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosanya, kegemarannya pada Hammer dan kepemilikan seorang budak perempuan menjadi titik balik dalam perjalanannya menuju taubat. Suatu ketika, dalam suatu pertanyaan tentang alasan taubatnya, Mali bin Dinar menceritakan kisahnya dengan mata penuh penyesalan. Aku adalah seorang polisi yang hidup dalam kemaksiatan. Hammer adalah teman setia, dan aku membeli seorang budak perempuan dengan harga mahal, ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Sinar matahari yang memancar di wajahnya menyisakan bayangan kesedihan. Dia melahirkan seorang anak perempuan, dan sungguh, aku menyayanginya. Namun, kebahagiaan itu berakhir ketika dia meninggal dunia pada usia 2 tahun. Hatiku hancur melihat musibah ini, lanjut Mali bin Dinar sambil mengenang masa lalu yang penuh duka. Pada suatu malam di pertengahan bulan Syaban, yang juga malam Jumat, Mali terjerumus lebih dalam ke dalam dosa. Aku meneguk Hammer, melupakan sholat Isya, dan terlelap dalam tidurku yang penuh dosa. Itulah malam di mana takdirku berubah, ucapnya dengan nada pahit. Malam itu, dalam mimpi yang menguncangkan hatinya, Mali melihat pemandangan yang menyeramkan. Seakan-akan kiamat telah tiba, trompet sangkakala ditiup, dan aku bersama seluruh makhluk dipanggil. Namun, sesuatu yang mengerikan bergerak di belakangku. Pandangan Mali terhenti pada sosok Syaikh yang berjalan di jalannya. Dengan baju putih yang bersih dan wanginya yang semerbak, Syaikh itu menjadi satu-satunya harapan dalam ketakutannya. Wahai Syaikh, tolong lindungilah aku dari ular itu, semoga Allah melindungimu, tintanya dengan suara gemetar. Namun, jawaban Syaikh itu membuatnya merinding, aku orang yang lemah, dan ular itu lebih kuat dariku. Aku tak mampu mengatasinya, tapi bergegaslah, mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu. Asa ketakutan merayati Mali, dan dia bergegas mencari perlindungan, tidak tahu apa yang menantinya di depan. Bab 2, Awal Taubat. Mali bin Dinar melangkah dengan langkah-langkah berat, hatinya dipenuhi oleh bayangan mimpi yang menakutkan. Mimpi itu membawanya ke dalam pertimbangan yang dalam, menggoyahkan dasar hidupnya yang penuh dosa. Keesokan harinya, ketika matahari mulai merangkak naik di ufuk timur, Mali duduk termenung di tepi jendela rumahnya. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke dosa-dosanya yang terasa seperti belenggu tak terputus. Mengapa aku hidup dalam kemaksiatan seperti ini, gumamnya, mencari jawaban dalam hening pagi. Mali bin Dinar mengenang mimpi itu dengan detail yang pahit. Malam itu, aku berhadapan dengan ular besar yang mengancam nyawaku. Syaikh yang lemah tak bisa melindungiku, dan aku dipaksa melarikan diri hingga menemukan Gunung Perak yang indah, tempat simpanan kaum muslimin. Pikiran Mali melayang ke wajah anak-anak yang mengawasinya dari puncak gunung. Terutama, bayangan anak perempuannya yang telah meninggal. Anakku, dia menolongku dalam mimpi itu, gumamnya, menggenggam erat kenangan akan tangisan dan usahanya untuk melindungi ayahnya. Dalam kesendirian, Mali merenung tentang makna mimpi dan pertemuan dengan anak-anak di Gunung Perak. Mereka tahu tentang Al-Quran lebih dari diriku. Mereka menunggu hingga kiamat untuk memberikan syafaat pada kita semua, pikirnya, tersadar akan kekurangannya dalam pengetahuan agama. Seiring matahari semakin tinggi di langit, tekad Mali tumbuh dalam dirinya. Ini saatnya berubah. Saatnya bertaubat dan memperbaiki hidupku, ucapnya mantap. Dengan langkah mantap, Mali bin Dinar memasuki bab baru hidupnya, diawali dengan taubat yang tulus dan niat kuat untuk mendekatkan diri pada Allah. Bab 3, Mimpi yang menentukan. Pagi itu, Mali bin Dinar memutuskan untuk mendekatkan diri pada Allah dengan lebih tulus. Dia merasa panggilan dalam mimpi itu adalah sebuah petunjuk, dan ia harus mengikuti jejak yang benar. Hari ini, aku harus mengubah hidupku, pikirnya sambil menuju ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Saat berada di masjid, Mali merenung di sujudnya, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar bagiku. Ampunilah dosa-dosaku dan berilah aku kekuatan untuk bertaubat, ucapnya dengan penuh kerendahan hati. Setelah sholat, Mali bertemu dengan seorang alim di masjid. Syaikh, aku memiliki cerita yang mengguncangkan hatiku. Aku perlu bimbingan, ucapnya dengan suara yang terdengar gemetar. Alim itu, dengan bijaksana, mengajaknya duduk. Mali mulai menceritakan kisahnya, dari kehidupan dalam kemaksiatan hingga mimpi yang menentukan. Syaikh, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa bertaubat dengan tulus dan mendekatkan diri pada Allah? Tanyanya dengan mata penuh harap. Syaikh itu tersenyum lembut, anakku, taubat adalah pintu yang selalu terbuka bagi setiap hamba Allah yang ingin kembali kepadanya. Mulailah dengan memohon ampun, bersungguh-sungguh menyesali dosa-dosamu, dan berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Mali mendengarkan dengan seksama, mencerna setiap kata Syaikh. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia senantiasa menunggu hambanya yang bertaubat dengan tulus, tambah Syaikh itu sambil menepuk bahu Mali memberikan semangat. Mali merasa beban di pundaknya semakin ringan setelah berbicara dengan Syaikh. Aku harus menjalani perubahan ini. Semoga Allah menerima taubatku, ucapnya penuh keyakinan. Sejak saat itu, Mali bin Dinar memulai perjalanan taubatnya dengan langkah-langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna, memohon petunjuk dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Bab 4, Mencari perlindungan di gunung. Mali bin Dinar, penuh semangat baru dari pertemuannya dengan Syaikh, memutuskan untuk melakukan perubahan dalam hidupnya.
Dia merenungkan saran Syekh tentang taubat yang tulus, dan ketika matahari mulai tenggelam, dia memutuskan untuk mencari perlindungan di Gunung Perak yang menjadi bagian dari mimpinya. Dengan langkah-langkah mantap, Mali meninggalkan rumahnya menuju ke arah gunung yang terlihat di kejauhan. Langit senja yang memancarkan warna-warni indah memberikan semangat tambahan pada hatinya. Saat tiba di lereng gunung, Mali terpesona oleh keindahan dan keagungan tempat itu. Gunung Perak yang mula terbuat dari perak berkilau di sinar matahari senja. Inikah tempat yang muncul dalam mimpiku? Gumam Mali sambil memandang puncak gunung yang seolah-olah menyimpan misteri kehidupan baru untuknya. Dengan hati yang berdebar, Mali mulai memanjat gunung itu. Setiap langkahnya diikuti oleh doa dan perasaan harap. Semakin tinggi ia mendaki, semakin jelas terlihat keindahan gunung tersebut. Setrika yang telah retak dan tirai-tirai dengan daun pintu dari emas menambah nuansa magis di sekelilingnya. Ketika Mali mencapai puncak gunung, dia dikejutkan oleh kehadiran ular besar yang menghampirinya. "Wahai Allah, bantu aku," serunya dalam hati, mencari perlindungan dari ancaman yang sama seperti dalam mimpinya. Namun, kali ini, Mali tidak sendiri. Para malaikat yang berada di puncak gunung berseru, "Angkatlah tirai-tirai itu dan bukalah pintu-pintunya, dan dakilah ke sana." Teriakan malaikat memberi petunjuk, dan Mali pun segera melaksanakannya. Tirai-tirai emas terangkat, dan pintu-pintu terbuka lebar. Di balik pintu-pintu itu, dia melihat beberapa anak dengan wajah berseri yang mengawasinya dari atas. Ular besar itu semakin mendekat, dan para anak-anak berseru, "Cepatlah naik!" Ular besar itu mendekat. Mali pun menaiki gunung tersebut bersama-sama dengan anak-anak yang penuh cahaya di wajahnya. Saat mereka berada di puncak, ular besar itu merunduk dan pergi menjauh. Anak perempuannya yang telah meninggal bersamanya, dan dia melompat ke pelukan Mali. "Demi Allah, ayahku, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Ucap anaknya sambil menangis, mengingatkan Mali akan ayat Al-Quran yang diucapkan dalam mimpi. Mali terharu dan menangis. "Wahai anakku, kalian semua lebih tahu tentang Al-Quran dariku," ucapnya sambil memeluk anak perempuannya. "Ceritakanlah padaku tentang ular dan Syekh itu," pinta Mali, ingin memahami lebih dalam tentang pengalaman luar biasa ini. Anaknya menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Itulah akibat perbuatan burukmu, ayah. Namun, engkau masih memiliki waktu untuk berubah dan memperbaiki kehidupanmu. Kami, anak-anak di gunung ini, menunggu kalian hingga datang pada kami, dan akan memberi syafaat pada kalian." Mali bin Dinar merenung pada keajaiban yang dia alami di puncak Gunung Perak. Ular besar yang mengancamnya pergi, dan keberanian anak-anak serta kebijaksanaan anaknya membukakan pintu menuju hidup yang baru. Itulah awal dari perjalanan taubatnya yang penuh berkah dan harapan. Bab 5. Pertemuan dengan anak-anak di gunung. Mali bin Dinar duduk di puncak Gunung Perak, di tengah keajaiban yang tak terduga. Anak-anak dengan wajah berseri mengelilinginya, dan suasana penuh cahaya menandakan kehadiran ketenangan dan kesucian. Anak perempuannya, yang telah meninggal dunia, duduk di pangkuannya sambil memandanginya dengan mata penuh kasih. "Demi Allah, anakku, kalian adalah anugerah yang tak terduga." "Bagaimana kalian sampai di sini?" tanya Mali, terpesona oleh keindahan tempat tersebut. Anak-anak, dengan senyum yang memancar kebahagiaan, mulai menceritakan kisah mereka. "Kami adalah anak-anak dari orang-orang muslim yang tinggal di sini, menunggu hingga kiamat untuk memberikan syafaat pada kalian yang datang pada kami," jelas salah seorang dari mereka. Mata Mali berkaca-kaca mendengar pengakuan anak-anak itu. "Kalian telah memberi syafaat pada kami, dan Syekh di mimpi itu menunjukkan jalan menuju gunung ini." "Mengapa kami dipilih?" tanya Mali, mencoba memahami peran anak-anak tersebut. Anak perempuannya, dengan kebijaksanaan yang melebihi usianya, menjawab, "Ayahku, amal saleh yang sedikit hingga tak mampu menolongmu. Kami adalah anugerah dari Allah untuk mengingatkanmu tentang kewajibanmu terhadapnya. Kita masih memiliki waktu untuk berubah." Mali bin Dinar merenung pada kata-kata anaknya. "Wahai anakku, aku merasa bersyukur karena Allah memberiku kesempatan untuk bertaubat." "Bagaimana kami dapat memulai hidup baru?" tanyanya dengan rendah hati. Anak-anak itu memberikan panduan dan nasihat tentang kehidupan yang islami. Mereka mengajarkan nilai-nilai kebajikan, kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah, dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Mali, dengan hati yang penuh harap, menyimak setiap kata yang diucapkan anak-anak tersebut. Pertemuan di puncak Gunung Perak menjadi momen transformatif bagi Mali bin Dinar. Dalam cahaya senja yang memancar, dia merasa penuh keberkahan dan petunjuk dari Allah. "Aku bersumpah, mulai saat ini, hidupku akan diarahkan oleh ajaran Islam. Aku akan bertaubat dengan tulus dan mengubah segala dosa yang pernah kuperbuat," ucapnya dengan tekad yang bulat. Anak-anak itu tersenyum dan berkata, "Ayahku, Allah Maha Pengampun. Berubahlah dan teruslah berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kami akan selalu berada di sini, menanti kalian hingga saatnya tiba." Mali bin Dinar merasa diliputi oleh kehangatan dan ketenangan yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Bersama anak-anak di puncak Gunung Perak, dia memulai perjalanan baru yang dipenuhi oleh cahaya taubat dan harapan kebahagiaan yang hakiki. Bab 6. Pengajaran dari anak-anak. Hari-hari berlalu di puncak Gunung Perak, dan Mali bin Dinar terus mendalami ajaran-ajaran yang diberikan oleh anak-anak di sana. Setiap pagi dimulai dengan sholat dan tilawah Al-Quran bersama. Anak-anak menjadi mentornya, membimbingnya dalam memahami makna dan hikmah ayat-ayat suci. Anak perempuannya yang selalu bersamanya menjadi penyemangat dan pengingat setiap kali Mali merasa lelah atau ragu.
Ayahku, jangan pernah lupa pada tunduk hati di hadapan Allah, ucapnya dengan penuh kelembutan, menyadarkan Mali akan tanggung jawab spiritualnya. Pada suatu hari, Mali duduk bersama anak-anak di bawah pohon yang rindang. Mereka mendengarkan ceramah seorang syaikh yang datang menjelaskan ajaran Islam. Syaikh itu menjelaskan tentang pentingnya berbuat baik, bersedekah, dan mencintai sesama sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Mali tergerak oleh kata-kata syaikh tersebut, merasa semakin paham akan nilai-nilai kehidupan yang sejati. Wahai anak-anak, kalian adalah malaikat yang membimbingku ke jalan yang benar. Terima kasih telah memberikan cahaya pada hidupku yang gelap, ucap Mali, mengungkapkan rasa syukurnya. Anak-anak itu tersenyum dan menggenggam tangan Mali. Ayahku, kita semua saling membantu untuk mencapai surga. Bersama-sama, kita akan meraih kebahagiaan abadi di sisi Allah, kata mereka dengan penuh keyakinan. Mali bin Dinar merenung pada setiap kata anak-anak tersebut. Mereka bukan hanya teman sejatinya di puncak Gunung Perak, tetapi juga pembimbing yang membantunya mengarungi Samudra Taubat. Setiap langkah yang diambilnya kini penuh makna, dan setiap tindakan dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seiring waktu berlalu, Mali bin Dinar terus menggali ilmu dan mendalamkan ibadahnya. Bersama anak-anak yang menjadi keluarganya di puncak Gunung Perak, dia merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Pintu taubatnya tidak hanya terbuka, tapi juga membawanya kepada hidup yang lebih baik dan bermakna di dunia dan akhirat. Bab 7. Kebenaran dalam mimpi dan realitas. Hari-hari di puncak Gunung Perak terus berlalu, membawa berkah dan ketenangan pada hidup Mali bin Dinar. Setiap pagi dimulai dengan zikir dan doa, menguatkan hubungannya dengan Allah. Anak-anak yang selalu setia mendampinginya menjadi pilar kekuatannya dalam menjalani setiap detik hidup. Suatu hari, Mali duduk di bawah pohon yang diberi nama pohon hikmah, tempat yang sering digunakan untuk bermusyawarah dan mendengarkan nasihat syai. Pohon itu tumbuh subur, mengingatkan mereka akan keberkahan dan hikmah yang diperoleh dari setiap pelajaran. Syai, dengan pakaian putih yang bersih, datang untuk memberikan pelajaran yang lebih mendalam tentang kehidupan dan akhirat. Wahai Mali bin Dinar, engkau telah melalui perjalanan taubat yang luar biasa. Namun, perjalananmu belum berakhir. Masih banyak hal yang perlu engkau ketahui dan amalkan, ucap Syekh dengan lembut. Mali mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami bahwa setiap kata Syekh memiliki makna mendalam. Pohon hikmah adalah simbol kebenaran dan kebijaksanaan. Setiap detik di sini adalah anugerah dari Allah untukmu. Tetapi, ingatlah, kebenaran sejati terletak pada bagaimana kita mengamalkan ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari, tambah Syai. Pohon hikmah menjadi saksi ketika Mali mengenang kembali mimpi dan perjalanan taubatnya. Aku merasa terberkati atas petunjuk yang kalian berikan. Bagaimana aku bisa memperbaiki amal syalehku? Tanya Mali, ingin terus mengambil hikmah dari setiap petunjuk yang diberikan. Syai menjelaskan tentang pentingnya keikhlasan dalam beribadah, bersedekah, dan mencintai sesama. Tak hanya menjalani ibadah rutin, tapi perhatikan juga pada kebaikan dan keadilan di sekitarmu. Berilah manfaat bagi sesama, dan berikan cinta serta perhatian pada lingkungan di mana engkau tinggal, kata Syai sambil menunjuk ke sekitar puncak gunung yang hijau dan penuh keindahan. Mali meresapi setiap kata dan nasihat Syai. Aku berjanji akan mempraktikkan semua yang telah kalian ajarkan. Hidupku harus menjadi cermin dari ajaran Islam, dan aku harus terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ucap Mali dengan tekad yang semakin bulat. Syekh tersenyum puas dan berkata, ingatlah, Mali, kebenaran sejati adalah ketika apa yang engkau lakukan di dunia ini membawamu kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Teruslah berjalan dalam cahaya taubat dan kebenaran, dan engkau akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Mali bin Dinar mengangguk tanda pengertian. Dia merasa penuh syukur atas petunjuk dan bimbingan yang diterimanya di puncak Gunung Perak. Dengan semangat yang baru, dia melangkah menuju kehidupan yang lebih baik, dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambilnya sekarang adalah langkah dalam arah yang benar.